Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat tim musik, worship leader, singer yang sudah membawa kita dengan iman bahwa kita mengalami sukacita yang besar dan perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir saya nggak usah perkenalkan lagi karena tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gembala dan Bapak Ibu hanya mungkin saya pertegas saja ya Pak Eri. Mungkin tadi sudah dikenalkan, hanya saja Bapak Ibu tahunnya belum diperjelas. Tahun pada waktu itu saya kuliah di IKIP Semarang itu masuk tahun 1985. Jadi saya berjemaat di GPDI-nya Pak Nyoman yang ada di Sampangan dan kebetulan saya bertemu dengan Mbak Yulia pada waktu itu. Dia senior saya karena beliau mungkin pada waktu itu ketua pemuda youth di GPDI Sampangan. Jadi tahun 1987 Bapak Ibu kami kebetulan kakak saya pindah dari Karanganyar Gunung ke Telogosari. Lalu saya cerita dengan Mbak Yulia, saya punya kakak di sana. Tahun berapa? Tahun 1987. Bapak Ibu bisa hitung berapa tahun? Sekitar 30 tahun, 35 tahun lebih. Jadi saya bersyukur kakak saya bisa mendapatkan penggembalaan Bapak Rohani selama mohon maaf, selama 30 tahun yang tetap bertahan dan setia sampai hari ini. Tidak waktu yang tidak singkat itu, tapi saya percaya bahwa semua itu tidak ada yang kebetulan. Bapak Ibu, ada tangan Tuhan ajaib yang senantiasa bekerja dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dan dalam hidup kita semua. Roh Kudus itulah yang menopang saudara dan saya. Sehingga sampai titik hari ini pun, apapun keadaan saudara, Bapak Ibu sadarilah bahwa itu ada tangan Tuhan ajaib. Tangan Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Bapak Ibu Saudara, hari ini sebenarnya bukan kali yang pertama saya hadir. Saya datang beberapa tahun yang lalu, mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, saya juga sudah pernah diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini kali yang kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penggembalaan di tempat ini. Saya diberikan kesempatan. Bapak Ibu Saudara dan saya kagum boleh melihat bahwa karya Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat besar di dalam proses penggembalaan dan berjemaat di tempat ini. Pada waktu itu 4 tahun yang lalu saya datang dan teman-teman saudara-saudara saya bilang begini, nanti kita gerejanya di gereja yang mewah katanya begitu Pak Eri. Jadi gereja yang mewah. Gereja mewah itu gereja apa ya? Gereja mepet sawah katanya. Iya, tapi ternyata memang dulu di sana ada sawahnya. Nggak tahu sekarang apakah masih ada sawahnya atau tidak. Tapi saya akan rubah akronim itu hari ini. Bahwa mewah itu bukan mepet sawah. Tapi gereja yang menerima wahyu dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mewah, gereja yang menerima wahyu dari Tuhan. Jadi gereja ini Bapak Ibu, saya percaya akan menerima pewahyuan-pewahyuan yang dahsyat.
buat saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan, dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang penting, yaitu bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mohon dibantu, mungkin ada PowerPoint yang sudah saya kirim. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di monitor nggak kelihatan ya? Bapak Ibu, judulnya adalah Hidup Dipimpin oleh Roh Kudus. Mohon maaf, di monitor bisa ditampilkan? Nggak bisa ya? Oke, Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya mempersiapkan khotbah hari ini, renungan pada hari ini, saya sangat terkesima dengan gereja ini, Bapak Ibu. Ada satu yang sangat membuat saya takjub begitu, Bapak Ibu. Coba di next, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu pernah enggak, Bapak Ibu next boleh? Nggak bisa ya? Oke. Mungkin previous, oke. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya menyimak logonya dulu ya, Bapak Ibu mungkin sudah 30 tahun bergereja di tempat ini, Bapak Ibu hanya memperhatikan logo begitu saja dan sambil lewat. Bapak Ibu, sebenarnya di logo itu pun juga ada makna-makna rohani yang Bapak Ibu bisa tangkap sebenarnya. Setiap kali Bapak Ibu, karena saya percaya bahwa logo ini pun juga dibuat oleh tangan manusia yang diurapi Tuhan, yang mungkin juga di situ ada pesan-pesan Tuhan. Nanti secara rinci akan dijelaskan oleh Bapak Gembala di kesempatan yang lain. Tapi hari ini saya mau sampaikan bahwa di situ ada gambar burung merpati, Bapak Ibu. Burung merpati yang sepertinya dominan. Kemudian di warta jemaat saya perhatikan tadi kalau di previous itu juga ada gambar burung merpati. Tolong disiapkan untuk membaca di dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-10. Boleh dibantu pembaca? Markus pasal 1 ayat yang ke-10. Iya, roh seperti burung merpati yang turun ke atasnya. Bapak Ibu Saudara, dan ternyata di arti dari gambar ini di dalam logo itu, saya buka, itu adalah logo itu menggambarkan kuasa Roh Allah yang kudus sebagai kekuatan yang memimpin jemaat gereja Tuhan menuju kepada apa? Menuju kepada kesempurnaan. Boleh ditampilkan lagi tadi? Menuju kepada kesempurnaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ketersimanya di situ. Bahwa jemaat di tempat ini dibawa oleh gembala kita, dibawa oleh gereja kita menuju kepada sebuah kesempurnaan. Ya. Dan itu dituangkan, di breakdown lagi oleh gereja lokal di sini. Saya catat di dalam websitenya, kalau nggak salah, visi di gereja ini adalah jemaat yang berakar, bertumbuh dewasa, dan berbuah menuju kepada kedewasaan, menuju kepada kesempurnaan. Bapak Ibu, jadi mengenai kesempurnaan hidup saudara dan saya, itu adalah satu perintah yang harus, yang kudu,
yang mesti kita kerjakan. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna, sebab Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Kamu harus kudus seperti Bapamu yang di surga. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mungkin hari-hari ini kita belum sempurna, tapi gereja ini membawa kita ke dalam kesempurnaan. Supaya apa? Supaya kita bisa menggenapi rencana Tuhan dan masuk ke dalam rencana Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa yang mau dibawa ke sana? Siapa yang mau sempurna? Coba angkat tangan, coba. Siapa yang mau sempurna? Oh, hanya sedikit ya. Padahal ini kudu loh. Coba kita dibaca lagi, coba. Matius pasal 5 ayat 48. Matius pasal 5 ayat 48. Itu dikatakan di sana. Matius pasal 5 ayat 48. Iya, hendaklah kamu sempurna. Jadi Bapak Ibu, perintah ini disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya pada waktu Tuhan Yesus khotbah di atas bukit. Jadi perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya yang harus hidup apa? Sempurna. Bapak Ibu, saudara dan saya harus menuju ke sana. Kalau kita tidak mengarahkan hidup kita kepada arah yang itu, yang sempurna itu, maka Bapak Ibu, kita tidak menggenapi apa yang Tuhan katakan. Jadi Tuhan tidak berkata, kalau sempat kamu jadilah anak yang sempurna, orang yang sempurna. Enggak begitu Bapak Ibu. Karena kesempurnaan saudara dan saya itu kudu, harus. Amin Bapak Ibu. Harus sempurna. Jadi kalau hari-hari ini kita masih belum sempurna, Bapak Ibu, ya kita masih di bawah. Makanya misi visi jemaat kita adalah jemaat yang berakar, bertumbuh dewasa, berbuah menuju kepada kesempurnaan. Kita semua menuju kepada kesempurnaan seperti apa yang diharapkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kesempurnaan sepertinya enggak usah lah Pak, kita kan masih di dunia. Kita semua harus, karena ini perintah. Kalau perintah itu harus dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, siapa yang mau sempurna menuju kesempurnaan? Ada worship leaders, pemain musik semua pengen sempurna juga. Iya, kita semua mesti, kalau kita pengen sempurna. Baik, Bapak Ibu, berarti kita sepakat, kita semua pengen menuju kepada kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, coba saya tegaskan lagi ya, supaya Bapak Ibu yakin. Saya minta salah satu volunteer ya, boleh maju mungkin yang deket aja mungkin. Ayo kakak, ayo salah satu volunteer, nggak apa-apa, supaya jemaat bisa agak, boleh tetap PowerPoint-nya, boleh tetap ditampilkan. Boleh salah satu, atau Bapak ini, Pak siapa? Paling depan. Mari Pak. Ayo, silakan. Iya. Iya. Oke. Boleh pinjam sebentar. Boleh, namanya Pak siapa Pak? Pak Yonatan. Maaf Pak Eri ya. Pak Yonatan. Bapak Ibu Saudara, ini Pak Yonatan. Tadi salah satu dari Bapak Ibu yang angkat tangan. Pak Yonatan pingin menjadi hambanya yang sempurna katanya.
Sama seperti Bapak Ibu juga pengen menjadi sempurna. Kalau Bapak Ibu nggak sempurna, Bapak Ibu nggak bisa loh ketemu dengan Tuhan nanti. Dan kita harus berusaha menjadi semakin hari semakin sempurna. Kalau hari ini Bapak Ibu nggak sempurna, nggak apa-apa. Tapi kita ada di dalam perjalanan kita ke arah yang sempurna. Seperti Pak Yonatan juga. Dia berusaha dari hari ke hari, semakin sempurna, semakin sempurna. Dan akhirnya ketika kita berjumpa dengan Tuhan, Tuhan akan berkata, "Sabaslah hambaku yang setia." Pak Yonatan tadi pengen sempurna ya? Oke, Pak Yonatan benar pengen sempurna. Betul ya? Pak, caranya bagaimana Pak? Oke. Kesempurnaan itu kan ada. Oke. Iya. Sebaik itu menurut saya. Iya. Oke. Iya. Pelayanan. Iya, sama Pak. Sama kita juga begitu. Saya juga hamba Tuhan juga. Saya juga berusaha melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita menjadi sempurna. Iya, oke. Tapi kata Tuhan beda loh Pak. Kita baca coba. Kata Yesus kepada Pak Yonatan. Coba Pak Yonatan baca. Karena itu Yang di bawah aja, kata Yesus kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Paham Pak? Jadi Bapak sekarang pulang. Bapak pulang, Bapak jual rumah, Bapak jual mobil, Bapak jual apa yang Bapak punya, jualah segala milikmu. Ini semuanya dijual loh Pak. Mungkin yang tinggal yang Bapak pakai. Siapa? Harus dijual Bapak Ibu semua dia. Pak Yonatan pulang lalu bilang istrinya, "Mah, aku pengen jadi sempurna." Dan Tuhan Yesus itu berkata loh, kalau sekarang Tuhan Yesus ada di sini mungkin juga bertanya, "Kamu pengen sempurna enggak? Sekarang pulang sana. Pulang jual semua rumahmu, semua hartamu dan pergi ke sini untuk mengikut aku." Siapa? Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Yonatan. Salaman dulu supaya nanti saya nggak dicegat di jalan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, makasih ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini sebuah gaya bahasa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa sebenarnya untuk menjadi sempurna itu standarnya sangat berat. Harus menjual semua hartanya, menjual miliknya, apa yang dipunyai sampai orang itu nggak punya apa-apa dan meninggalkan semuanya lalu ikut Tuhan. Bisa Bapak Ibu seperti itu? Kita mengikut Tuhan seperti itu. Sebenarnya Tuhan pengen berkata bahwa standarnya buat ikut Tuhan itu sulit. Susah Bapak Ibu. Tidak mudah. Dan harus Bapak Ibu perjuangkan hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sampai di sini Bapak Ibu paham bahwa sebenarnya menjadi sempurna itu keharusan dan harus saudara dan saya perjuangkan baik-baik. Harus perfect dalam hidup kita, hidup saudara dan saya. Karena kalau tidak perfect, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa engkau beroleh harta di surga, tidak beroleh harta di surga. Enggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita hanya santai-santai saja, kita hanya duduk-duduk saja, diam-diam saja, hanya datang ke gereja hari Minggu, dengar firman, pulang lalu sudah itu saja, Bapak Ibu, itu bukan menjual harta kita.
Jadi untuk menjadi sempurna itu, dari bahasa aslinya telios, bahasa Yunaninya Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu hanya Tuhan saja. Jadi hari-hari ke depan, hari-hari ini harusnya Bapak Ibu punya hati, punya kerinduan di mana yang kau ingini hanya Tuhan saja. Apa yang ada di dunia ini hanya sementara. Harus sampai ke titik itu. Seperti Mazmur berkata, siapa gerangan aku ini? Mazmur 73 ayat 25, 26. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini. Ini sebuah posisi atau keadaan di mana tingkat sempurna manusia itu. Tidak ada lagi yang diingini di dunia ini selain Yesus, selain Tuhan, selain Engkau Tuhan. Dan semakin Bapak Ibu semakin menginginkan Kristus, mengalami Yesus tinggal hidup dalam hidup saudara dan saya, semakin disitulah Bapak Ibu kita mencapai menuju kepada kesempurnaan. Mazmur berkata, walaupun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, jangan sampai Bapa, Tuhan, Kristus, Roh Kudus itu diganti dengan masalah duniawi. Amin Bapak Ibu. Jadi sampai hari ini, sampai kepada saat ini, saudara kita punya pemahaman yang sama. Bahwa kita untuk mencapai kepada kesempurnaan itu merupakan satu tahap yang sulit sekali. Yang sulit sekali untuk kita lakukan. Pak, saya masih di dunia, saya mesti begini begitu dan seterusnya. Saya mesti curang-curang dikit lah kalau dagang. Saya mesti begini sedikit, korupsi sedikit di kantor dan seterusnya. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa kamu harus sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Ya. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, kabar baiknya Tuhan tidak meninggalkan saudara dengan kekuatan saudara sendiri. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Bapak Ibu, next. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain. Supaya menyertai kamu kapan? Selama-lamanya. Bukan hari ini saja, selama-lamanya ada penolong yang menolong kita ketika kita harus mencapai standar yang tinggi. Menurut kemampuan kita, kita tidak bisa Bapak Ibu. Tapi karena Roh Kudus, Tuhan kita itu Allah yang baik. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Dia kirim penolong pada saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya mampu melewati peristiwa demi peristiwa. Melewati titik terendah sekalipun seperti pujian tadi. Kita bisa bangkit lagi. Kita bisa bangkit lagi dan terus berjalan kepada rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari-hari ini kalau Bapak Ibu berada di dalam titik terendah sekalipun, yang pernah saya alami juga, yang pernah juga Bapak Ibu Saudara juga alami, Bapak Ibu gak usah khawatir. Karena ada Tuhan di dalamnya. Karena ada Tuhan di situ. Bapak Ibu pernah mendengar cerita Sadra, Mesa, Abednego? Di sekolah minggu itu ceritanya sudah populer. Dan seorang guru sekolah minggu berkata, anak-anak, siapa yang menolong Sadra, Mesa, Abednego? Siapa Bapak Ibu?
Siapa yang menolong? Yang menolong Sadra, Mesa, Abednego siapa? Siapa Bapak Ibu? Yang menolong siapa? Raja yang waktu itu dia melihat ada 4 orang di dalam dapur api. Lalu raja itu berkata, keluarkan. Ternyata Sadra, Mesa, dan Abednego tidak terbakar. Dan 1 orang juga tidak terbakar. 1 orang tidak terbakar juga. Ternyata apa? Ada Allah yang ikut ada di dalam dapur api itu, ikut bersama-sama dengan Sadra, Mesa, dan Abednego, sehingga dia tidak terbakar. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, penolong itu, Parakletos itu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta ganti ya, volunteer 1 lagi, ya. Yang tadi nggak jadi, boleh nggak? Ayo, Bapak yang baca Alkitab saja, ya. Nggak apa-apa ya Pak ya, melayani Tuhan. Oh maaf, iya. Oh maaf, dibawa aja kalau gitu. Pak siapa namanya? Pak Ngatiman, Pak Satiman. Ya, Sakiman. Pak Sakiman, oke, salaman dulu Pak. Oke, Pak Sakiman percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Percaya, benar ya? Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang Bapak percaya enggak bahwa Roh Kudus ada enggak di dalam? Kebetulan Pak David ini diberi pengertian bahwa di dalam tubuh Pak Sakiman ini ada Roh Kudusnya atau tidak, itu Pak David bisa ngerti. Ada enggak Roh Kudusnya? Ada, benar. Ya? Benar. Ada di mana Pak Roh Kudusnya? Dalam hati. Benar enggak Bapak Ibu? Benar, dalam hati. Oke. Bapak Ibu Saudara, dalam hati. Kalau gitu saya tanya, berapa persen Pak? 50%, 30%, 70%, atau 100%? Belum sampai 100% katanya. Jadi berapa persen kalau gitu Pak? Berapa persen Pak? Iya, dikira-kira aja. 60%, 70%, berapa? 80%? Mungkin itu. Salaman lagi ya. Bapak tetap setia ya. Ngiring Tuhan. Oke Pak, mari Pak. Boleh next lagi PowerPoint-nya. Bapak Ibu, saya tahunya bahwa Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara dan saya itu melalui firman Tuhan. Oh, sorry. Dalam firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan selain siapa? Selain Roh Kudus. Jadi ketika Bapak Ibu mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, di hati dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua, itu ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan tinggal bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua, sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena firman Tuhan berkata begitu. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Lalu kalau saya tanya, tadi berapa persen Pak? Ya mungkin, ya mohon maaf ya Pak ya, bukan pertanyaan menjebak. Supaya saudara dan saya yakin bahwa Roh Kudus itu bukan 50% dalam hidup kita, bukan 70%, sepenuhnya sebenarnya ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu.
Nggak setengah-setengah, nggak separuh-separuh. Masalahnya Bapak Ibu, apakah saudara membiarkan hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Itu masalahnya. Jadi kadang-kadang kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita semaunya sendiri, semau gue, ya. Yang minum minuman keras tetap minum minuman keras, yang judi tetap judi, yang selingkuh tetap selingkuh. Itu kedagingan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin agak keras, tapi itu memang sebenarnya Roh Kudus menuntun kita kepada sempurnaan, kepada kesempurnaan. Tetapi kedagingan kita kadang menarik-narik kita. Baik Bapak Ibu, kita percepat saja. Sebenarnya orang yang mau dipimpin Roh Kudus itu semuanya Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara dan saya itu adalah anak Allah. Kalau anak itu harus dilahirkan. Dia lahirkan oleh air dan roh. Makanya percakapan Nikodemus, Tuhan Yesus dengan Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara dan saya harus dilahirkan kembali. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu mengalami atau memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu, itu pentingnya Roh Kudus memimpin hidup saudara dan saya. Bagaimana ciri-cirinya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, dia dilahirkan kembali. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara harus lahir baru. Hidup lama saudara sudah ditinggalkan. Sekarang hidup yang baru Bapak Ibu. Hidup yang lama saudara, sampai saudara berkata hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti Paulus berkata demikian. Lalu yang kedua bagaimana ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu menjadi saksi Kristus. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya menjadikan saudara dan saya tidak takut lagi. Kita berani menyebut Tuhan, kita menghadapi persoalan-persoalan kita, tantangan kita, suka duka pun kita akan lewati. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga, yaitu Roh Kudus itu memuliakan Bapa atau memiliki hubungan yang erat dengan Bapa. Yang terakhir ya, mungkin langsung poin yang ketiga. Yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Oleh Roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi Roh Kudus itu menyebabkan kita menyembah Tuhan atau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan sampai kita berkata ya Aba. Aba itu adalah sebutan yang sangat dekat antara seorang anak dengan seorang ayah. Dia menyebutnya Aba. Jadi saudara nggak takut lagi, tapi saudara punya hubungan yang dekat sama Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Dan saudara dan saya menjadi hidup yang baru. Hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saya undang pemain musik, worship leader, singer, mungkin bisa maju ke depan dan kita akan akhiri. Jam 7.15 ya tadi kata saya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bapak Ibu dengan iman kita akan naikkan pujian ini. Dan imani juga bahwa persoalan-persoalan Bapak Ibu yang hadapi hari-hari ini tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu bisa keluar dari persoalan-persoalan yang Bapak Ibu hadapi. Tidak ada yang mustahil. Karena Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup saudara. Yang menuntun saudara dari hari ke hari menuju kepada kesempurnaan.
dan lewati itu bersama-sama dengan penolong itu, Parakletos itu yang sudah ada dalam hidup saudara dan saya sampai selama-lamanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.